Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke rangkuman PPKN bab 4 kelas 7 tentang kebinekaan Indonesia. Tentunya ini sudah kurikulum merdeka. Oke ya, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu keragaman gender. Oke, mari kita baca sama-sama. Definisi keragaman gender. Keragaman gender merujuk pada keberagaman jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat diamati dari aspek fisiologi dan sudut pandang antropologi. Kesetaraan hak gender. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang setara di hadapan Tuhan dan hukum. Kesetaraan ini meliputi hak dalam bekerja, menjalankan tugas sosial, berpolitik, dan melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Upaya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun kesadaran gender di masyarakat melalui beberapa inisiatif sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Perempuan. Selanjutnya, pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan penetapan keterwakilan 30% perempuan di DPR. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu keragaman suku. Definisi suku. Suku adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya tersendiri dan berbeda dari kelompok masyarakat lainnya. Suku di Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa terbanyak. Beberapa di antaranya adalah Asmat, Dani, Me, Arfa, Ambon, Kei, dan Ternate. Suku di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bali dihuni oleh suku Bali, Lombok dihuni oleh suku Sasak, Pulau Sumbawa dihuni oleh suku Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara dihuni oleh suku Timor, Alor dan Sumba, Flores dihuni oleh suku Ende, Bajawa hingga Manggarai, dan daerah Komodo dihuni oleh suku Bajo yang bermukim di atas laut. Selanjutnya suku di Sulawesi. Sulawesi dihuni oleh beberapa suku antara lain Bugis, Makassar, Minahasa, Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, dan Sangir. Selanjutnya suku di Kalimantan. Kalimantan dihuni oleh suku-suku berikut: suku Dayak, Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa. Selanjutnya suku di Jawa. Jawa dihuni oleh suku-suku berikut: Jawa, Sunda, Madura, Banten, Tengger, Osing, Baduy, Banyumasan, dan Cirebon. Oke, lanjut di suku Sumatera. Sumatera dihuni oleh suku-suku berikut. Ada suku Melayu, Minangkabau, Tapanuli, Batak Toba, Karo, Pasemah, Gayo, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu keragaman budaya. Keberagaman suku di Indonesia berdampak pada keberagaman budaya, antara lain ada lagu daerah, tarian daerah, tradisi dan upacara adat, dan yang terakhir rumah dan perkampungan adat. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu keragaman agama. Indonesia mengakui 6 agama secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu keragaman ras dan antar golongan. Definisi ras. Ras merupakan akar populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisik atau fenotipnya. Ras utama di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas 2 ras besar, yaitu ras Mongoloid Melayu dan ras Melanesoid Papua. Ras Mongoloid Melayu. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi dengan ciri-ciri berkulit coklat kekuningan, berambut lurus, dan bertubuh agak kecil. Ras Melanesoid Papua. Ras Melanosoid Papua tersebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru dengan ciri-ciri berkulit coklat kehitaman, berambut keriting, dan bertubuh agak gempal. Percampuran ras di Indonesia. Terdapat pula percampuran ras di Indonesia seperti
Yang pertama ada daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanesoid Papua. Nomor 2, beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Kubu, dan Sakai di Sumatera hingga orang Tomuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara disebut memiliki ras yang berbeda, yaitu Wedoid yang serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka dan sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Nomor 3, ada keturunan Tiongkok bersama keturunan Jepang dan Korea mewakili ras Mongoloid Asiatik. Dan nomor 4, keturunan Arab, India hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Kaukasoid. Oke. Selanjutnya ada keragaman antar golongan. Keragaman antar golongan mencakup tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, pekerjaan, dan kegiatan di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu menjaga nilai penting kebinekaan. Nilai penting kebinekaan. Setiap individu memiliki karakteristik tersendiri dengan keunggulan dan kelemahan yang khas. Tidak ada individu atau kelompok yang lebih superior dari yang lain karena setiap entitas memiliki keunggulannya masing-masing. Analogi kebinekaan. Kebinekaan dapat diibaratkan dengan sekumpulan lidi. Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi ratusan lidi yang disatukan menjadi sangat kuat dan sulit dipatahkan. Hal ini merupakan esensi dari kekuatan kebinekaan Indonesia. Menjaga kebinekaan. Untuk mempertahankan kebinekaan diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan. Kedua, membangun hubungan lintas kelompok. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan individu atau kelompok yang berbeda. Oke, itu tadi adalah video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.